Jadi apa untuk hari ini kita mulai intro ke Laravel nih. Kita pakai Laravel kan. Nah, kita mulai menggunakan Laravel. Nah, untuk hari ini kita mulai berkenalan nih dengan Laravel, bagaimana cara menginstalnya, lalu kira-kira yang dibutuhin apa aja gitu kan. Oke. Oh, aku belum share screen. Oke. Nah, jadi awal ini kita coba nih berkenalan dengan Laravel. Jadi menu utama kita mulai kita cicipin hari ini. Jadi Laravel itu apa? Laravel itu adalah sebuah framework yang berbasis PHP untuk membangun sebuah web. Oke. Nah, sebelum kita bisa untuk mencoba Laravel, kita harus dulu menginstal yang namanya package manager ya. Di sini package manajernya kita menggunakan Composer. Gitu. Jadi Composer itu apa? Composer itu adalah dependency manager PHP. Jadi semacam apa ya? Ibaratkan kalau bahasa gampangnya itu kalau di HP kalian kan ada Play Store tuh. Play Store kan isinya berbagai macam aplikasi buat Android kan. Nah, Composer ini secara konsep sama gitu. Jadi Composer ini secara konsep sama yaitu dia itu isinya dependensi atau package PHP yang mana bisa kita download untuk kita buat sebuah project gitu. Nah, untuk menginstal Composer di Windows, download terlebih dahulu dari halaman Composer. Selanjutnya install dengan mengikuti petunjuk install dari Composer setup.exe. Tuh. Ya, itu biasa ya teman-teman ya. Jadi kita misalkan Composer gitu. Ini Composer masuk. Ini udah versi 2. Udah terbaru ya. Tinggal di download. Nah, ini misalkan teman-teman pakai Windows, ya udah pakai yang ini aja, yang atas. Nanti yang pakai apa? Apa namanya? Sistem operasi lain. Nah, nanti disesuaikan gitu ya. Oke, misalkan ya, ini download nih. Oke. Oke, selesai ya. Oke, selesai misalkan. Ya udah seperti biasa aja. Jadi langsung aja di install, di run, di next gitu aja ya. Seperti biasa. Gitu, oke. Untuk menginstalnya gitu. Nah, cirinya kalau kita sudah apa istilahnya udah mendownload, udah berhasil menginstal Composer. Nah, kita coba bisa lihat apa? Kita bisa lihat versinya. Gitu. Jadi setelah penginstalan selesai, teman-teman udah finish kan install Composernya. Nah, kita bisa cek nih, membuktikan apakah Composer tuh di laptop di komputer kita benar-benar udah terpasang atau belum. Dengan cara apa? Dengan cara bisa mengecek versinya dengan perintah Composer min v. Nah, apa tuh? Apa tuh? Nah, ini Composer version 213 ya kan. Begitu. Jadi kalau udah masuk gini, nah berarti kan secara otomatis, secara mutlak, secara de facto bahwa Composer sudah terinstall di laptop kita. Begitu. Oke ya. Oke, jadi untuk membuat project Laravel, syarat yang pertama teman-teman harus install dulu namanya Composer gitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya di sini, nah di sini
kita nanti akan gunakan Laravel versi 8 gitu. Ini aku nulis artikelnya salah. Ini kok masih 6 gitu kan. Jadi kita langsung bikin yang versi 8 nih. Misalkan ada yang tanya nih, emang bedanya versi 6 sama versi 8 apa ya? Kalau dari aku sendiri sih nggak ada terlalu banyak perbedaan ya. Cuman di versi 8 tuh ada fungsi-fungsi tambahan yang lebih baru. Lalu ada apa ya, perintah-perintah yang lebih baru gitu. Jadi secara konsep nggak ada yang berubah. Cuman lebih disempurnakan aja. Gitu ya. Oke. Jadi aku coba langsung demokan aja ya. Nah, ini misalnya nanti teman-teman mau apa install project Laravelnya itu di mana gitu. Misalkan ini kalau aku set dulu ya, set di SMPP htdocs gitu. Oke. Nah ini kita lihat nih, path kita itu belum di htdocs gitu kan, path dari apa namanya, path dari CMD kita. Nah setelah itu kita bisa nih aku pakai cara langsung aja ya. Jadi kita copy di sini path-nya, lalu kita masuk ke bagian CMD. Nah, kita bisa masuk CD, lalu paste. Nah, sudah masuk nih. Nah, karena itu kita bisa nih mulai untuk membuat project Laravel gitu kan. Jadi dengan cara apa? Dengan cara composer create project Laravel Laravel nama project kita apa gitu. Kita mau nama projectnya apa? Misalkan kita mau nama project kita adalah blog, ya udah blog. Nah, perintah-perintah dasar untuk membuat project Laravel ini itu sudah ada di dalam mana? Di dalam dokumentasi dari si Laravel sendiri gitu ya. Jadi kita apapun yang kita buat di Laravel itu kita selalu berpatokan dengan dokumentasi ya. Jadi apapun itu, nah, kita baca nih. Soalnya tidak semua hal itu kita harus ingat ya. Yang penting kita paham aja konsepnya seperti ini. Misalkan sintaks-sintaksnya, perintah-perintahnya agak sedikit lupa, ya udah buka kembali dokumentasinya. Oke, ini contohnya nih, ada installation gitu kan. Di bagian getting started ada installation. Nah, kita misalkan nih mau kemana? Ke getting started on Windows gitu ya. Ya udah, nanti dia akan ada yang menggunakan Composer. Nah nih, installation via Composer. Nah ini kan Composer, create project, Laravel, slash Laravel, lalu nama projectnya apa gitu. Oke gitu ya. Seperti itu. Udah selesai belum sih? Oh belum. Jadi nanti teman-teman udah mulai nih baca-baca di dokumentasi kan. Mulai dari awal deh, getting started, lalu ini kan upgrade guide gitu kan. dari apa namanya? Dari Laravel 7 ke Laravel 8 itu kira-kira perbedaannya apa aja. Nah, itu bisa dilihat nih. Begitu. Getting started, installation. Emang komposer komposer install Laravel agak lama ya kalau misalkan jaringannya kurang bagus. Soalnya kan dia langsung apa istilahnya? Langsung mendownload package-nya dari internet kan. Jadi pastikan jaringan dan internetnya tuh stabil gitu. Kalau nggak stabil ya udah akan sedikit memakan waktu.
Oke, udah selesai ya untuk instalasi project Laravel di laptop kita di lokal itu udah selesai. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya jika kita ingin apa istilahnya ya, ingin mengotak-ngatik Laravel, ingin di customize kan. Nah, itu teman-teman harus masuk dulu ke directory apa yang udah kita bikin tadi. Gitu. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa gunakan cd, change directory. Itu perintah-perintah dasar dalam itu ya. Perintah dasar dalam command line ya. cd. Nah, tadi namanya apa nih? Tuh ya. Lihat. Nah, kita kan tadi menginstal dengan nama directory, dengan nama project block, ya kan. Nah, oleh karena itu kita juga harus masuk ke directory atau project block dulu. Gitu. Di cd block, ya. Cek di bagian htdocs itu pasti ada sebuah folder baru, directory baru atau project baru dengan nama apa? Dengan nama block. Nih, kayak dengan nama block, gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Aman ya? Ting-tung. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita bisa buka kode editor kesayangan kita, gitu ya. Nah, kalau di sini aku menggunakan VS Code ya. Caranya banyak ya. Caranya bisa menggunakan, kalau cara apa istilahnya? Cara kerennya itu bisa digunakan code titik gini. Nah, itu bisa. Tapi bisa juga teman-teman manual nih. Masuk ke sini, klik kanan open with code bisa. Kalau enggak teman-teman bisa buka Visual Studio Code dulu lalu bisa buka di open folder gitu bisa. Bebas ya, caranya macam-macam. Yang penting tujuannya sama, yaitu apa? Yaitu kita buka text editor gitu deh. Pokoknya gitu. Oke, nah kita udah masuk ya ke project Laravel kita. Nah, selanjutnya apa? Kita coba untuk menjalankan. Kita coba untuk menjalankan project dari Laravel kita gitu. Jadi untuk hari ini kita cuman itu ya, materinya sedikit banget, cuman intro Laravel. Jadi kita belum masuk ke coba template blade, coba apa gitu enggak. Kita yang penting nanti cobain untuk dasar-dasar ya. Ada roots, terus controller gitu. Jadi belum masuk ke kita bikin template blade apa gitu belum. Masih pengenalan dulu aja, oke? Nah, setelah itu untuk menjalankan project Laravel, nah, teman-teman bisa gunakan perintah apa? PHP artisan serve. Jadi nanti apapun, biasanya di Laravel itu apapun perintahnya itu selalu diawali dengan PHP artisan. Kita mau bikin model ya udah PHP artisan make model, mau bikin controller PHP artisan make controller, mau bikin migration PHP artisan make migration gitu. Jadi apapun pasti ada PHP artisan gitu ya. Itu udah kunci. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini langsung dijalankan nih. Oke ya, jadi teman-teman kalau menjalankan Laravel ini bisa pakai web server SMPP, bisa enggak gitu. Karena apa? Kalau kita bilang enggak, karena dari Laravel sendiri dia sudah mempunyai istilahnya web server sendiri, langsung bisa dijalankan oleh Laravel gitu ya, menggunakan PHP artisan. Tuh, gitu ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari project Laravel kita. Tampilannya seperti ini. Nanti kalau mau ingin di customize silahkan, mau diubah-ubah silahkan untuk tampilan awalnya.
Yang penting tampilan awalnya itu seperti ini, gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Kita coba untuk melihat roots-nya, petanya atau rutenya gitu, rute dari web kita. Roots ya. Kita masuk ke Explorer, masuk ke bagian roots, masuk ke bagian roots, masuk ke bagian web.php. Nah, itu ya. Kita sembunyikan lagi Explorer-nya. Nah, di sini nih, bisa dilihat kan, root, ini perintah dasarnya nih, root. Jadi ini apa? Ini adalah slash itu berarti seperti yang utama lah, gitu ya. root yang root gitu, root yang root tanpa ada root yang lain gitu. Jadi ibaratkan tuh kalau ini itu seperti ini, alamatnya kan ditambah slash gitu. Ya dia kembali ke halaman awal gitu ya. Di rootnya, pokoknya akarnya root gitu ya. Halaman utama lah. Itu bisa menggunakan slash. Jadi root get, fungsinya get. Oke. Function return view, mengembalikan sebuah view, sebuah tampilan. Tampilannya apa namanya? Welcome. Nah, si welcome ini dapat dari mana gitu. Nah, welcome ini itu dapatnya dari resources views welcome. Tuh. Jadi tampilan awal ini, nah ini itu asalnya dari welcome. Kok jadi hilang rootnya? Nah, ya dari welcome. Jadi untuk memanggil welcome, jadi kita nggak harus nih welcome.blade.php gitu, nggak. Udah nama file depannya aja welcome. Ya udah gitu aja. Misalkan nama welcome ini aku ganti nih menjadi selamat gitu ya contohnya. Ada yang error nggak tadi? Mungkin selamat gitu. Nah, ini ya udah berarti harus diganti selamat. Kayak gitu ya. Save, kita reload. Nah, nggak ada perubahan, sama ya. Jadi pokoknya untuk memanggil apa? View, memanggil sebuah elemen view itu bisa gunakan seperti itu. Oke, itu ya. Jadi misalkan di blade ini kita ingin ketik nih, misalkan titelnya mau ganti menjadi namaku deh. Ini HSS-nya internal. Nah ini misal ada dokumentasi, gitu ya. Buat aja surat cinta. Save, reload ya. Nah berubah kan? Titelnya Raffi Ramadana, ini surat cinta, gitu. Oke, berarti gampang ya. Jadi secara konsep gampang ya. Semoga masih kebayang ya gimana itu gitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita coba untuk membuat root gitu, roots atau rute gitu ya. Kita tutup dulu yang selamat. Nah, untuk mendefinisikan rute baru, nah rumusnya itu seperti ini ya. Root titik 2 lalu HTTP metodenya apa? Kan ada get, ada post, ada put, ada delete, itu HTTP metodnya. Ntar bisa dicoba nih. Lalu ini URL-nya. Oke, ini URL-nya, baru kita panggil function-nya. Nah, contohnya kita buat sebuah root baru.
root, ya, ya, akan apa? Halo, ya. Lalu kita bisa gunakan function, oke. Kita bisa melakukan echo di sini. Oke, kita bisa tampilkan tampilannya di sini. Jadi bisa kita gunakan echo. Akan halo, selamat pagi guys. Gitu ya. Ingin saya kasih BR 2. Aku kasih coba halo Laravel. Kita langsung menampilkan berupa tulisan ya. Nah, jadi untuk seperti ini, nah seperti ini kita langsung akses alamatnya ini. Oke. Jadi alamatnya ini kita tambahin di belakang /halo. Ya. Enter. Oh, nih. Halo, selamat pagi guys. Hello Laravel. Gitu ya. Jadi yang tampil di sini itu apa? Itu apa yang udah kita tulis di bagian sini. Oke. Itu ya. Itu gampangnya gitu. Misalkan kita mau bikin rute lagi. Nah, untuk menampilkan sendiri itu HTTP methodnya get ya biasanya ya. Misalkan pagi. Udah sama function aku lo pagi. Yes. Nice day. Di sini kita reload, kita masuk dulu ya ke halaman apa tadi? Pagi. Nah, masuk nih. Halo pagi, have a nice day. Seperti itu untuk roots ya. Perutean itu pokoknya. Roots sesuai namanya roots. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ini contohnya di dalam roots itu kita langsung menuliskan sebuah tampilan ya menggunakan echo. Jadi langsung kita tampilkan tulisan apa. Oke, seperti itu. Nah, lalu di dalam kan kita menggunakan framework PHP ya. Nah, ini konsepnya adalah MVC, Model View Controller. Jadi coba aku jelasin sesuai dengan pemahamanku ya. Jadi istilahnya model itu adalah representasi dari database, yaitu adalah model. Oke. Model itu adalah representasi dari database. Setelah model ada view. View itu tampilan. Tampilan mana yang akan kita tampilkan ke user. Gitu. Itu tampilan. Biasanya isinya bisa, kalau di Laravel sendiri kan supportnya itu HTML, CSS. Kalau enggak, untuk tampilan dia support menggunakan Vue.js. Itu dia support. Jadi tanpa menggunakan istilahnya pihak ketiga, si Vue ini udah disupport langsung oleh Laravel gitu ya. Tuh, saya tampilkan itu. Kita buat tampilan lah pokoknya. Seperti tadi, tampilan ada namanya tampilan welcome ini, selamat ya. Selamat.blade.php. Itu namanya view. Lalu lagi yang terakhir namanya MVC, controller ya. C itu controller. Nah, control ini apa? Controller itu adalah tempat di mana kita menaruh atau meletakkan logik-logik web kita, menaruh logika-logika kita untuk web itu di bagian controller gitu. Jadi misalkan karena model ini representasi dari database, maka di controller itu adalah
tepat untuk kita menaruh logika dari web kita gitu. Contohnya di sini. Kita bikin looping gitu. Bukan looping, bikin kondisional contohnya di bagian controller. Oke, jadi misalkan if misalkan data sama dengan kosong, maka tampilkan halaman view yang ini. Else, if jika data tidak kosong, maka tampilkan view yang ini, gitu ya. Jadi kita mainnya ke situ. Jadi kita model itu adalah representasi dari database. Jadi misalkan nanti kita mau apa? Mau nge-get data dari database. Nah, biasanya kan teman-teman kalau di PHP native ya, gunakan seperti ini kan. Misalkan query-nya kan select from apa, gitu, misalkan from data, gitu ya. Nah, di sini tuh enggak. Di sini tuh ada nanti dua cara ya. Bisa menggunakan query builder, bisa menggunakan Eloquent. Nanti kita pelajari keduanya. Gitu. Karena apa? Karena ada beberapa anak masing-masing punya kelebihan nih. Contohnya gini. Jadi contohnya misalnya kita bikin sebuah web dari awal, gitu ya, dari awal banget lah. Nah itu kita bisa gunakan Eloquent, gitu. Tapi beda sisi, misalkan kita ini aku ada sebuah project ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini aku sambil cerita aja ya, biar kebayang teman-teman. Ini aku aktifin VPN dulu. Nah, ini aku ada sebuah project di mana 192. Nah, di mana ada sebuah perusahaan ya, dia sudah punya halaman admin seperti ini. Ini halaman admin nih. Oke. Ini halaman adminnya ini menggunakan framework namanya iTop. iTop itu sebuah framework yang mana digunakan untuk ITSM, internet apa sih, gua lupa. ITSM itu service management gitu, ITSM gitu, pokoknya itulah. Nah itu di sini itu secara konsep sama ya, jadi secara konsep itu sama. Jadi kalau disamain sama Laravel beda, itu pasti beda. Dia punya ciri khas sendiri. Gitu. Nah contohnya deh, dia ini sebuah web open source yang mana dia juga framework tapi khusus untuk ITSM, Internet Service Management gitu, IT Service Management. Nah, itu ya pokoknya. Nah, di sini ada halaman admin nih. Oke. Nah, sedangkan aku itu dapat tugas untuk membuat halaman usernya gitu ya. Halaman usernya. Nah, sedangkan kalau ini semoga kebayang ya. Jadi kalau kita di sini punya, jadi kan itu udah berbentuknya framework ya, udah berbentuk ada halaman adminnya kan. Nah, pasti itu udah ada database-nya. Kita tinggal ke-get gitu ya. Jadi database-nya banyak banget nih. Bentar, aku coba tampilin database-nya. Nah, database-nya segini banyak nih. Oke. Nah, sedangkan model itu apa? Model itu adalah representasi dari masing-masing tabel ini. Itu model gitu. Nah, karena ini tabelnya banyak banget, nggak mungkin dong aku bikin untuk halaman usernya itu buatin model setiap tabel satu-satu. Nggak mungkin. Ya kan? Ya mungkin sih mungkin, tapi ya kali gitu kan. Bikin model masing-masing tabel satu sampai terakhir gitu kan. Ya nggak selesai gitu proyeknya kan. Nah itu kalau kita menggunakan Eloquent. Jadi kita menggunakan Eloquent itu harus ada modelnya gitu ya. Nah, tapi ada cara lain, yakni apa caranya? Menggunakan yang namanya query builder gitu. Jadi query builder itu apa? Query builder itu kita langsung tembak kemana? Langsung tembak ke database. Gitu.
Jadi tanpa melewati model, gitu ya. Konsepnya sih gitu. Seperti itu. Jadi model itu nggak cuman buat representasi dari database aja ya. Jadi teman-teman nanti bikin penampung data, teman-teman bikin data deh dari array atau dari JSON, lalu ditampung di dalam model itu bisa. Yang penting model itu apa? Model itu sebagai representasi dari datanya, gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada perbedaannya itu. Jadi ada menggunakan yang namanya query builder, ada namanya ini database, ada query builder. Nah, ini coba silakan dibaca-baca. Nah, kalau query builder langsung nih DB table, tabelnya apa? Langsung disebutin nama tabelnya apa? Oh, users gitu. Nah, ini nama tabelnya apa? Misal aku cari nama tabel atas deh. Misal announcement gitu ya udah. DB table announcement gitu ya. Nah, sedangkan kalau Eloquent tuh gimana? Eloquent itu pemanggilannya harus dengan cara bentar. Ini dia masih buat. Nah, ini flight. Nah, ini langsung manggil modelnya. Oke ya, beda ya. Jadi kalau Eloquent dia berdasarkan model, kalau query builder dia langsung tembak ke database untuk mendapatkan data ya. Oke, seperti itu. Ada. Oke, semua perlu kita pelajari. Kenapa? Karena dalam pembuatan sebuah aplikasi itu pasti dinamis ya. Kita harus menggunakan satu stack doang, harus menggunakan cara Eloquent terus gitu enggak. Kita harus dinamis, kita harus bisa menyesuaikan terhadap kondisi tertentu. Misalkan ini ternyata mudah menggunakan Eloquent ya menggunakan Eloquent. Misalkan ini mudah jika menggunakan query builder ya menggunakan query builder gitu ya. Jadi jangan pernah terpaku dengan satu satu cara gitu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu apa? Lalu kita coba untuk membuat controller gitu. Nah, untuk membuat controller dengan cara apa? Dengan perintah. Aku tambah lagi ya. Ini bisa kita matikan dulu dengan cara apa? Dengan cara Ctrl C. Nah, kita coba untuk membuat sebuah controller. Nah, perintahnya apa? PHP artisan make controller ya, controller. Lalu nama controllernya apa? Jadi kalau kita lihat di bagian dokumentasi, saya coba cari controller. Nah, ini cara bikin controller. Kita cari. Nah, ini PHP artisan make controller. Nah, artisan make controller ya. Jadi kita nama controllernya apa? Nah, nama controller itu harus diikuti dengan kata controller di belakangnya. Gitu ya. Misal, kita bikin apa nih? Pegawai controller gitu ya. Make titik 2 controller pegawai controller. Ini share masih kelihatan kan ya? Aku takut nggak kelihatan. Oh masih. Oke, lanjut. Kita enter. Nah, dia akan membuatkan kita sebuah controller. Itu. Nah, controller ini itu dibuat letaknya di mana? Gitu ya. Nah, ini diletakkan di mana? Di bagian app paling atas ya, app, lalu ke http, lalu ke controllers. Nah, ini ada pegawai controllers. Itu ya. Ini bawahnya seperti ini. Jadi misal di sini dasarnya ya. Jadi di sini misalkan di bagian kan kita ingin menaruh sebuah logika apa
di controller untuk menampilkan sebuah view kan. Jadi kita desain di sini. Misalkan kita tulis dulu sebuah function nih. Kalian dipanggil nanti adalah functionnya. Jadi public function index gitu ya. Oke. Nah, di sini aku bisa nih. Aku coba ya. Ya, cukup. Nah, lalu untuk memanggil si controllernya gimana? Kita bisa masuk ke sini. Root. Lalu alamatnya apa? Misal home gitu ya. Bisa sebutin nama controllernya. Pegawai controller at index. Oke. Coba di sini. Home. Oh, nggak tampil nih. Ada yang tahu kenapa? Kayaknya harus kita panggil di sini gitu ya. Caranya banyak ya sebenarnya. Kalau cara aku tuh biasanya ya. Biasanya tuh aku langsung ada sesuatu yang aku ganti di bagian provider. Gitu. Root. Nah, ini ada di bagian setelah boot ya, tapi aku agak lupa ingat gitu. Ini di sini aku langsung menaruh sebuah kode yang mana kita nggak perlu tuh import pegawainya di web gitu, langsung panggil aja gitu. Tapi kalau masih belajar ya nggak apa-apa. Use, nah kita panggil dulu nih app, oke. Apa? App http controllers. Nama controllersnya apa? Pegawai. Ya, di pegawainya nanti panggil di sini gitu. Kalau kita cek masih belum tampil nih. Kenapa? Karena PHP Artisan kita mati ternyata, Bung. PHP Artisan servernya mati. Ya, tampil lah. Oke, kita cek. Nah, apa nih? Target class pegawai controller does not exist. Nah, ada yang salah nih. Pegawai controller. Coba ya, kita copy. Bener kan, pegawai controller function index. Kita coba reload, masih sama, Bung. Oke, caranya nggak cuma satu, caranya banyak nih. Caranya kita bisa bikin langsung seperti ini. Nah, pegawai controller at index. Wait. Kita coba cari di dokumentasi, teman-teman. Dan namanya routing. Nah ini nih, user controller. Oh, pakai kelas. Ya. Itu rupanya. Index gitu ya. Jadi index ini apa? Ini memanggil nama fungsi yang berada di pegawai controller gitu ya. Jadi index ini memanggil nama fungsi, memanggil nama fungsi index yang berada di pegawai controller. Kita coba cek. Tampil nih, hai gitu ya. Oke, itu dasarnya. Ya logikanya gitu ya. Di apapun routingnya ini, dia manggil ke pegawai controller, baru pakai controller, dari controller ini dia akan mengolah. Kira-kira yang mau ditampilkan tuh apa? Gitu. Oke, nah di sini kita coba untuk menampilkan sebuah view, gitu ya. Jadi kalau kita menampilkan sebuah view, maka kita harus bikin dulu view-nya di mana? Di resources views.
Oke, kita tambah new file aja. Misalkan kita bikin apa namanya? Bikin misalkan index.php ya. Index.php aja. Kita coba apakah bisa? Apakah bisa? Nah, contohnya nih. PHP ish, ish. Sini. Echo. Halo guys. Dari view nih, itu ya contohnya. Kita ingin kontrol ini manggil index.php gitu di folder views. Caranya gimana? Caranya udah bisa yang namanya gunakan return view ini. Ini namanya apa? Index gitu ya. Oh, bisa coba. Nah, bisa ternyata guys, gitu kan. Bisa nih, bisa gitu kan. Oke, jadi itu ya. Jadi teman-teman sintaks PHP ini bisa kita kombinasikan dengan HTML ya. Jadi misalkan kita buat struktur dasar HTML gini, nah itu bisa kita campur-campur dengan menggunakan PHP. Misalkan di PHP, gua ingin menampilkan, oh, bisa gitu, bisa. Kalau kita tampilkan, ya muncul Raffi gitu kan, gitu. Jadi nanti kan tugasnya, nah ini kita udah bahas tugas. Salah, apa dong? Gue juga lupa namanya. Statis. Nah, web statis. Nah, ini kita targetnya adalah berkenalan dengan MVC, backend controller, mengerti routing, mengerti penggunaan controller, dan handle request dari URL dan form. Gitu ya. Pokoknya apa? Dari project yang teman tugas pertama, kita bikin 3 halaman kan. Ada welcome page, lalu ada register. Nah, itu nanti dibuat menggunakan ini, menggunakan Laravel gitu ya. Dibuatlah root terlebih dahulu, buatlah masing-masing blade. Ya kan dulu tugasnya kan yang pertama adalah tugas PHP ya, HTML ya. Tugasnya kita bikin ini kan. Nah, teman-teman silahkan bikin ini, itu dibuat dengan apa? Dibuat dengan Laravel. Gitu. Oke. Jadi konsep dasarnya deh, aku coba jelasin dulu ya. Jadi kita bikin masing-masing ini ada 3 root yang berbeda. Ini root apa? Misalnya ini root register, ini root welcome, ini root register, ini root selamat datang, itu juga boleh. Tinggal disesuaikan gitu ya. Selanjutnya, ini kan masih welcome HTML. Nanti diganti welcome.php gitu ya. Ini juga sama nih. Tadi namanya apa? Form.html jadi form.php gitu. Terus yang ini indeksnya jadi index.php gitu ya. Jadi misalkan aku bikin sebuah apa ya? Sebuah biar nggak lama ya. Biar nggak lama aku langsung bisa dengan pokoknya intinya bisa menghandle request kan. Ya, kita bikin statis dulu kayak tadi gitu. Jadi misalkan kita coba kan kita udah kan kita di sini kita belum itu ya. Tugasnya kita belum menghandle inputan ya. Gitu. Jadi misalkan ada inputan di sini ya udah langsung inputan diabaikan langsung kalau kita klik sign up maka langsung diarahkan kemana. Nah, aku coba demokan itu aja dulu ya. Jadi misalkan di sini aku punya sebuah namanya A. Tag A. Ya dibungkus PHP sih. Di dalamnya ada ini.
Nggak bisa ternyata Bung. Udahlah, apa? Oke. Yang punya TK nih. Arahkan saya ke halaman apa? Misal ke halaman 1 gitu ya. Nah, ini kan di indeks nih. Nah, kita bikin satu controller aja dulu nggak apa-apa. Ini misal satu controller, tinggal di copy, copy, di paste di bawahnya, misal ke halaman 1 gitu kan. Lalu nama functionnya apa? Misal juga sama-sama deh, 1. Oke ya. Nah, sebagai controller, kita bikin nih sebuah fungsi, dia public function ya jenisnya, public. Dia bisa digunakan di mana aja. Public function 1. Oke. Kita mau return view. View apa? Gitu. Nah, di sini karena kita belum punya view yang baru ya. Kita coba dulu nih. Bikin view namanya adalah 1.php. Itu kita coba pakai HTML dalamnya. Lalu kita menggunakan PHP. Echo. Echo. Anda sekarang berada di halaman 1. Ya. Oke. Nah, itu apa? Nah, controller. Apa returnnya? 1. Ya, jelas ya. Ini indeks nih 1. Nah, untuk berpindah gimana? Kita lihat lagi di bagian routingnya. Ini kan ada alamatnya nih, /1. Ya udah, kita langsung aja copy nih, /1. Nah, masukin ke mana? Ke indeks. Ini jadi diarahkan ke bagian mana? /1. Gitu. Oke. Save. Kita reload bagian home. Nah, ini ada sebuah tag A ya. Kita klik apakah dia akan berpindah ke halaman /1 atau tidak. Klik. Nah, berpindah nih ke halaman 1 dan Anda sekarang berada di halaman 1. Gitu aja ya. Nanti untuk tugasnya seperti itu. Nanti disesuaikan aja tugasnya yang ada form, ada ini, kata-kata ini. Nah, itu nanti di copy aja, dibuat HTML-nya. Lalu dibuat routingnya untuk setiap halaman berbeda. Dan juga kita buat controller gitu. Oke, sampai situ mungkin teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Jadi untuk tugasnya alamatnya ini ya. Aku drop di kolom chat. Oke, akan disimpan untuk tugasnya. Karena tugasnya ini nggak aku ulangi lagi di grup ya. Kalau misalkan ada yang tanya personal ya aku jawab. Tapi kalau di grup tugasnya nggak aku coba share lagi. Gitu. Oke, tugasnya silahkan disimpan dulu alamatnya. Mungkin itu teman-teman yang bisa aku sampaikan buat hari ini. Jika ada pertanyaan, monggo boleh ditanyakan. Oke, semua aman ya. Berarti nggak ada pertanyaan. Aku harap semuanya bisa dipahami. Nanti jika misalkan masih belum paham atau kurang paham, bisa ditanyakan, bisa tanya aku lewat personal maupun bisa tanya lewat grup. Kalau lewat grup ya lebih baik sih. Kenapa? Karena teman-temannya yang lain juga bisa sama-sama lebih tahu. Sama-sama bisa tahu lah masalahnya apa, nanti solusinya apa. Gitu. Oke, mungkin itu jika nggak ada pertanyaan. Aku tutup. Terima kasih yang udah bisa meluangkan waktu untuk hadir di waktu pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Aku tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lalu